Ada juga sajian pedas khas dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Namanya dawet sambal fams. Tersaji tanpa santan dan es batu, menu ini sudah cukup langka dan melegenda sudah lebih dari setengah abad yang lalu. Salah satu penjual dan pembuat dawet sambal yang masih tetap eksis sejak kemunculannya ada di Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Dawet sambal Nyiponirah namanya. Dalam semangkok sajiannya, dawet tersaji bersama sambal kelapa, bawang goreng, campuran kecambah dan seledri, potongan tahu goreng, serta kuah yang disebut dengan juruh. Untuk menikmati sensasi rasa uniknya, kalian cukup merogoh kocek Rp2.500 sampai Rp4.000 aja, fams. Nah, ini dia nih bahan untuk membuat dawet sambalnya. Ini bukan tepung biasa, terbuat dari pati ganyong, sejenis umbi-umbian yang biasa tumbuh liar atau dibudidaya. Oh ya, nggak semua orang bisa membuat dawet sambal yang khas dari Kulon Progo loh. Saking unik, langka, dan melegenda, menu dawet sambal masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Untuk pati ganyongnya, fams, dicampur dengan air hangat dulu hingga larut. Baru deh disaring supaya endapan pati yang masih utuh tidak ikut terangkut. Bahan cendol atau dawet untuk es pada umumnya terbuat dari tepung terigu, tepung beras, dan tapioka. Jelas berbeda dengan dawet sambal yang menggunakan pati ganyong ini. Katanya sih pati ganyong akan membuat tekstur dawet lebih kenyal dan rasanya lebih gurih. Masak dan aduk terus hingga mengental. Adonan pati ganyong siap dicetak. Proses ini harus dilakukan cepat. Dalam keadaan masih panas dan mengepul, adonan pati ganyong harus segera ditekan dalam wadah cetakan. Lihat tuh, butiran-butiran dawet yang masih ngebul langsung meluncur jatuh ke ember yang berisi air dingin. Berawal dari ajakan sang kakak hampir 60 tahun lalu, dawet sambal buatan Mbak Ponirah kini menjadi ikon kuliner perbukitan Menoreh, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini nih salah satu yang juga bikin beda dawet sambal Kulon Progo dengan sajian dawet kebanyakan. Sama-sama memakai bahan kelapa, tapi tidak diolah menjadi santan. Kelapa dipakai untuk bahan sambal dawetnya. Irisan daging buah dan cabai rawit yang digoreng hasilkan cita rasa yang istimewa. Pedas manis karena pakai tambahan gula Jawa. Katanya sih, fam, secara umum dawet sambal menggambarkan bagaimana seharusnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat dilaksanakan. Dalam satu porsi dawet sambal terdiri dari banyak komponen dengan perwakilan rasa yang berbeda. Ada manis, pedas, dan gurih bercampur jadi satu kenikmatan. Tertarik buat nyobain, fams? Cita rasa dawet sambal merupakan kesatuan rasa dari lembut kenyalnya dawet pati ganyong, tahu, dan kecambah. Ditambah sambal klopo dari daging buah kelapa goreng plus kuah juruh yang manis dari air nira kelapa.